5, 4, 3, 2, 1 start webinar. Tak pernah habis dunia sampai ke ujung batasnya, takkan berhenti hingga hatimu membeku. Kembali berputar arah, pulang padaku. Saat gagasan pendirian Sarinah dicetuskan pada tahun 1962, Bung Karno ingin banyak membuat mercusuar kebangkitan bangsa Indonesia. Sarinah adalah bentuk perwujudan dari kebangkitan ekonomi kerakyatan menuju modernisasi dan internasionalisme. Dari masa ke masa, Sarinah menjadi saksi dari perkembangan Indonesia. Sarinah melihat bagaimana masyarakat bertumbuh dan beradaptasi melalui segala tantangan yang hadir. Sarinah terus menjadi sentra aktivitas bagi masyarakat untuk memasarkan inovasi dan produk dalam negeri di jantung ibu kota. Transformasi Sarinah adalah sebuah momen yang dinanti-nantikan masyarakat Indonesia. Sebuah pusat perbelanjaan yang didesain untuk memberikan ruang bagi produk dalam negeri yang telah dikurasi. Pemugaran gedungnya tetap menjaga kelestarian aspek cagar budayanya, namun interior, fasilitas, dan pengalaman berbelanja akan disesuaikan dengan perilaku konsumen masa kini dan masa depan. Sarinah diharapkan menjadi destinasi wajib kunjung bagi wisatawan dalam dan luar negeri. Ruang rumah Sarinah terbagi menjadi 8 buah segmen lantai. Masing-masing ruang tersebut kami beri nama antara lain Pasar Nusantara, Pusaka, Untayan, Kreasi, Hayat, House of Sarinah, Cakrawala, dan Tanah Nusa. Melalui konsep community mall, Sarinah memberikan ruang publik yang memiliki elemen historical, urban linkages, urban forest, serta urban living. Kami ingin mengajak Anda untuk menjadi bagian dari semangat baru Sarinah. Semangat yang diwariskan oleh para pendiri bangsa untuk bisa menjadikan Indonesia menjadi salah satu sentral ekonomi dunia. Bersama, mari kita tunjukkan kekayaan karya Nusantara kepada dunia. Sarinah, panggung karya Indonesia. Hi, welcome to Sarinah Jakarta Content Week 2021, sponsored by Brimo.
Hai, dan selamat datang di Sarinah Jakarta Content Week 2021, disponsori oleh Brimo dan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta. Acara ini diselenggarakan oleh Yayasan 17.000 Pulau Imaji dan Frankfurter Buchmesse. Saya, Yani Konawan, founder of Literasia Kreativa, akan berbincang-bincang dengan Mas Mokhtar Sarman dalam sesi Academy Understanding Intellectual Property Life Cycle. Sesi ini adalah merupakan bagian dari Leadbeat, sebuah perbincangan yang terdiri dari serangkaian talk show dan sesi berbagi yang berfokus pada isu dan teknologi baru di subsektor industri kreatif. Saat ini mungkin banyak sekali orang sangat berminat untuk membuat intellectual property yang baru. Setiap kali orang mendengar tentang IP, mereka sangat bersemangat, lalu sangat beroptimis. Tapi apa sih sebetulnya intellectual property? Bagaimana cara kita melahirkan IP atau membuat IP yang baru? Apakah itu dibuat atau ditemukan? Lalu bagaimana mengajak orang-orang untuk ikut serta membangunnya? Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Mas Mokhtar Sarman, former Country Director Retail and Licensing PT Walt Disney Indonesia, seorang IP konsultan yang dengan sukses memimpin Asian Games 2018 di bagian merchandising dan licensing. Dan saat ini beliau membantu Persija dalam proses rebrandingnya. Dan sebentar lagi kita akan berbincang dengan beliau untuk menyerap pengetahuannya yang luas tentang IP. Jadi sekilas tentang Pak Mas Mokhtar Sarman, beliau adalah seorang creativepreneur dengan pengalaman lebih dari 21 tahun dalam urusan licensing. Pengalamannya jauh ke belakang, pernah bekerja dengan Disney dan Asian Games 2018. Beliau juga adalah co-founder dan CEO Juara Brand yang berfokus di sport merchandising dan The Licensing Guy, sebuah perusahaan lisensi agensi untuk Nickelodeon, Paramount, Molang, dan Animonsta. Mas Mokhtar juga saat ini bertindak sebagai sebuah komisioner untuk Indonesia International Licensing Show dan Characterland.com, sebuah perusahaan e-commerce untuk lisensi merchandising. Beliau juga terlibat di Ketapel sebagai seorang kurator dan mentor untuk para kreator IP di Indonesia. Selain itu, dia juga seorang pelukis yang sangat berbakat dan sudah pernah berpameran di Art Jakarta, Art Moments, dan Manila Art Weeks. Oke, hai Mas Sarman, apa kabar? Apa kabar? Halo Mas Yani. Sehat-sehat. Terima kasih atas undangannya. Salam sehat. Senang Salam banget semangat. ya. Senang banget kami bisa bersama-sama dengan Mas Sarman hari ini. Mas Mokhtar, IP ini kan dengungannya dengungannya saat ini kan semakin keras ya. Orang-orang udah mulai melek nih apa dengan IP, dengan turunan-turunannya. Mungkin Mas Mokhtar bisa lah mulai sharing dengan kita. Jadi ada kan untuk life cycle-nya kan ada dari creation, ada mungkin treatment-nya, lalu proses mungkin ada lagi yang kita perlu bahas lagi adalah sesi pendaftarannya dan kemudian bagaimana sih mengkapitalisasi itu semua. Kayaknya mungkin bisa langsung dimulai Mas Mokhtar. Ya, terima kasih Mas Yani. Ya, saya diberikan kesempatan nih untuk sharing pengalaman saya bagaimana mengkomersialisasikan suatu IP. Ya, mungkin saya juga bisa share screen ya, karena ini banyak banget yang saya bisa sharing, tunjukkan. Kayaknya lebih enak kalau lewat visual daripada saya kebanyakan ngomong, nanti pada ngantuk lagi. Saya share-sharein ya, sebentar. Sudah bisa lihat screen saya? Aman Mas Yani? Ya, udah bisa Mas. Oke. Ya, jadi saya mau sharing perihal intellectual property commercializations yang menamakan ya bagaimana mengkomersialisasikan suatu karya ya. Tapi sebelum saya ke sana, saya mau kasih beberapa quote dulu. Ini kalau Indonesia ini akan di 2030 akan menjadi ekonomi terbesar di dunia nomor 7 nih ya. Nah, ini memang opportunity atau kesempatan untuk kreatif ekonomi ini di beberapa sektor ini akan menjadi primadonanya ya, karena seperti tahun lalu sendiri Indonesia sudah menjadi host untuk IP International Day ya. Nah, Bapak Presiden sendiri sangat mendukung dan mendorong
era ekonomi kreatif. Karena ekonomi kreatif ini nggak pakai bisa memberikan devisa kepada negara tidak pakai keringat, ini pakai otak nih. Ya, sudah waktunya Indonesia nih bukan hanya menjadi tukang jahit, tapi menjadi kreator. Nah, kalau kita bicara IP itu bisa dari macam-macam ya, bisa dari film, bisa dari komik, bisa dari game, musika, ya kan, kemudian bisa dari karya art, ya karya seni, kemudian bisa jadi dari IT pun juga bisa, ya kan, contohnya seperti Line, ataupun bisa, atau dari publikasi, apakah itu majalah, apakah itu buku, bisa dari mainan sendiri, ya kan, atau dari event, sampai dari sandal pun bisa. Contohnya Hello Kitty ini mulai dari sandal. Nah, jadi untuk teman-teman yang mempunyai IP ini ya bisa dari segala lini, dan IP itu sendiri sangat intangible sebenarnya, tidak bisa kita pegang ya kan, sangat intangible, itu merupakan ide kreatif, tinggal bagaimana kita mengemas itu semua supaya bisa dikomersialisasikan dan bisa bisa long term, tidak hanya sangat short term. Nah, saya mau kasih sharing apa yang saya kerjakan pada waktu di Asian Games, yang dimana Asian Games ini sebenarnya IP dalam bentuk event, ya. Jadi balik lagi ini bisa dalam bentuk event kah, atau dalam bentuk cerita dan lainnya. Nah, ini dalam bentuk event kebetulan. Jadi pada waktu saya menangani Asian Games, yang bukan hanya logo yang kita dapat, tapi kita punya maskot juga. Nah, kita kemas demikian rupa supaya Asian Games ini bisa dikomersialisasikan melewat merchandise. Karena ingat, salah satu target dari event ini, ya kan, event ini bukan hanya harus sukses dalam segala cabang olahraga, tapi dari segi komersialnya juga harus sukses. Nah, kita buat beberapa style guide ya, yang dimana kita buat desainnya supaya visual. Saya ini banyak slides, saya akan flip agak sedikit cepat. Kita memvisualisasikan bagaimana kalau logo atau karakter ini dijadikan suatu produk. Jadi ini masih hanya ideation ya. Dengan ini kita mempunyai bahan untuk bisa memberikan impression ya kan kepada calon-calon partner kita yang memproduksi merchandise ini, supaya ada gambaran kira-kira nanti barangnya jadinya seperti apa. Ini kita mulai dari desain, dari event, kita mulai dengan desain ya kan, apakah itu baju apparel untuk pria, untuk wanita, apakah itu aksesoris ya kan, ini semua masih dalam bentuk gambar ya, apakah untuk anak-anak ya. Jadi balik lagi, ini banyak sekali visual, sampai makanan dan minuman F&B pun kita buatkan. Nah, ini sebagian kecil dari barang-barang asli yang sudah jadi ya. Jadi dengan gambar, dengan ide yang sangat intangible tersebut, kita visualisasikan kalau dijadikan barang seperti apa, sampai diproduksi nanti jadinya seperti apa ya. Nah, kemudian selain untuk merchandise ya kan, untuk produk itu sendiri, kita juga harus memikirkan bagaimana nanti menjualnya ya kan. Ini part of the ecosystem yang kita buat ya kan. Contohnya kita harus membuat kira-kira nanti kalau kita buat tokonya, atau kita bilang pop-up store-nya, kira-kira bentuknya seperti apa sih ya kan. Ini kebetulan ada area yang kita buat di pop-up store di Gandaria City ya. Nah, kita juga kasih lihat ini loh kira-kira nanti display produknya seperti apa, dan kita buat standardize. Kita pada waktu itu merencanakan akan membangun 20 pop-up store di mall-mall, kemudian ada di airport juga, ada di stasiun kereta juga. Nah, jadi selain kita menjual merchandise, kita juga menggunakan ini sebagai marketing campaign untuk mensosialisasikan Asian Games tersebut.
perlu diingat ini sekarang sudah pada tahu lah Asian Games, tapi pada waktu kita mulai ini banyak yang bingung ini Asian Games apa SEA Games ya. Nah, jadi ini kita salah satu program untuk mensosialisasikan event yang kita buat kemarin. Ini juga bisa selain menjual merchandise bisa menjadi tempat untuk istilahnya mendaftarkan untuk volunteers pada waktu itu. Jadi multifunction nih, tapi memang fungsi utamanya untuk menjual merchandise. Nah, ini tadi konsepnya, ini actualnya. Nah, ini kita bangun konsisten. Ya, jadi konsistensi itu penting pada waktu kita membangun suatu IP. Jadi jangan sampai outlet ini di Gandaria City dengan outlet di FX misalnya itu berbeda. Jadi look and feel-nya pun harus konsisten. Brandingnya pun harus konsisten. Hang tag-nya, label-nya. Supaya ini menjadi suatu image yang kita bangun untuk IP kita. Ya. Apakah itu di pop-up store, apakah itu di department store yang gambar ini ada di Sogo, ya itu semuanya konsisten sama. Atau di minimarket, ya ini contoh minimarket, ini contoh what we call pop-up display yang kita taruh di 2000 toko Alfamart di Jakarta dan di Palembang. Ini saya mau cerita sedikit, ini quite interesting karena kita di-challenge oleh retail partner kita, Alfamart, untuk mendesain pop-up yang gampang untuk di-displaykan dan gampang untuk di-knockdown. Ya, karena kalau terlalu susah, terlalu ribet, akhirnya tidak dipasang juga. Nah, jadi kita mendesain display ini yang dimana item-item yang cocok untuk retail channel tersebut atau minimarket bisa mendisplay produk dengan baik, dan yang paling penting itu bisa di-display, di knockdown dan di-setup dengan cepat. Kita diberikan waktu tidak boleh lebih dari 15 menit untuk merakit ya display ini. Nah, ini hasil yang kita buat. Ya. Jadi bukan hanya dalam waktu cepat, hanya dalam waktu 1 detik saja sudah setup, sudah jadi, ya tinggal di display barangnya. Jadi ini salah satu ya inisiatif kita untuk bukan hanya bisa memproduksi ya kan suatu IP, tapi juga harus tahu bagaimana cara kita menjual. Ya. Nah, next slide. Ini kami juga pada waktu itu dukung dengan promosi, kegiatan marketing dan PR, ya kan, supaya produk ini dikenal orang juga. Ya kan, kita melakukan banyak press cons, ya kan, fashion show, kemudian kita banyak press release, sampai juga didukung oleh Bapak Presiden sendiri. Ya. Nah, preparation itu kita lakukan semua, atau merchandise itu sudah ada 1 tahun sebelum Asian Games itu dimulai. Jadi pada tanggal 18 Agustus 2017 produk-produk itu sudah jalan, sudah ada, dan kita bangun selama 1 tahun, ya kan, kita bangun outlet-outlet yang lebih banyak lagi, distribusi kita perluas, produk-produk kita tambah sampai pada waktu hari H-nya. Ya. Ini pada waktu hari H mungkin pada teman-teman sudah sempat lihat openingnya yang sangat megah, dan kita juga siapkan what we call a superstore yang ada di GBK dengan ukuran 15 kali 30 meter, ya. Dan ini kita bangun temporary selama Asian Games berlangsung. Jadi yang di sini itu full LED, ya, ini LED terbesar yang ada di GBK pada waktu itu. Nah, jadi setelah kita opening, kita bangun, ya kan, produk-produk ini jadi di display sesuai dengan retail guide yang sudah kita buat, produk-produknya standar dengan kualitas yang kita mau, ya kan, supaya IP-nya ini lebih dikenal orang dan kuat. Karena balik lagi perlu diingat, para atlet yang datang dengan official dan media, yang mereka bisa bawa pulang ke negara mereka hanya 2 item sebagai kenang-kenangan, foto dan merchandise. Jadi sebagai host kita juga tidak boleh malu-maluin nih untuk merchandise ini. Dan once we have the right product, right price, the right retail outlet,
Saya yakin pada waktu itu juga supporter juga datang, kepingin beli sampai kita antri-antri sampai jadi pasar dalamnya. Sampai kita juga menambahkan extension. Jadi ini salah satu success story yang kita bisa dapat dari Asian Games. Bukan hanya dari jenis produk yang cukup variety dan banyak, produk yang harganya juga terjangkau, distribusinya paling banyak selama sejarah Asian Games, dan ya target pun tercapai, malah melebihi. Ini contoh atau sempat pergi apa enggak. Ini kira-kira kondisi pada waktu di Asian Games sebelum buka, ya kita pakai countdown. Jadi ya ini kira-kira kondisinya agak sedikit seru, kalau saya boleh bilang ya, cukup seru ini. Waduh, ini sampai berebutan pada waktu itu. Oke, saya skip aja ini, kira-kira seperti ini kondisinya. Oke, ya kita cukup bangga dengan event ini. Nah ini contoh IP dalam bentuk event. Selain itu saya juga terlibat dalam proyek Gatot Kaca, kebetulan saya salah satu foundernya. Ini proyek film, ya. Ini IP film, yang dimana IP film ini diangkat dari cerita Gatot Kaca. Kita buat lebih milenial lagi. Kita akan buat yang namanya universe-nya, ya, ada Arjuna, Yudhistira dan sebagainya. Tapi kita bungkus juga dengan ekosistem yang jelas, karena ekosistem ini penting sekali. Banyak filmmaker Indonesia itu melihat ini sebagai film industri. Tapi kalau kita reference keluar, seperti di Amerika contohnya, ini bukan film industri, tapi lebih ke entertainment industry. Jadi ada 360 degree ekosistem. Jadi ada movie-nya, ada OTT-nya, ada animasinya, ada komiknya, mobile games, ya, merchandise, music, sama on-ground activity, ya kalau bisa kita buat impact sekalian. Jadi ekosistem ini saling membantu yang membuat IP ini bisa bukan hanya dikomersialisasikan lebih baik lagi, tapi bisa lebih panjang nanti karena ada universe-nya, ada ekosistem. Saya skip aja ini, ya ini sedikit mengenai film itu, ya film ini ceritakan Gatot Kaca, tapi kita buat lebih milenial lagi. By the way, syutingnya sudah selesai. Semoga kita sudah bisa naik tayang itu di bulan Mei tahun depan. Ya, jadi kita sedang mencari momen yang pas. Ya, sepertinya tahun depan kita sudah bisa mulai. Sekarang dalam tahap post production, ya dengan CGI, edit CGI dan musik OST. Nah ini aset yang kita punya. Ini kira-kira kostumnya seperti apa untuk di film ini. Film superhero nih ya, by the way. Kemudian kita juga buat item-item yang ada di film seperti senjata dan sebagainya yang bisa nanti dikonversikan kepada itu dia ekosistem yang kita buat, apakah itu dalam bentuk mainan, apakah dalam bentuk game, ya. Kemudian ini beberapa scene, ya, yang sudah di shoot. By the way ini sutradaranya Hanung Bramantyo. Ini looks dari universe yang akan kita buat. Tidak exactly akan seperti ini, tapi kita sudah memberikan kira-kira roughly ya 70% kira-kira looks-nya seperti ini. Oke. Saya tunjukkan kita juga buat tadi ada ekosistem 360-nya, saya putar sedikit videonya. Website.
Thank you. Keren banget. Ya, jadi kalau dilihat kita sudah menggambarkan kira-kira, 360 ya, kita tunjukkan dari depan 360 apa namanya ekosistem yang kita buat untuk Satria Dewa Gatot-Kaca, yang dimana ada games, ada merchandise, ya kan, ada komik dan sebagainya. Nah, sayang sekali film ini karena terkena pandemi, Gatot-Kaca belum bisa mengangkasa di 2020. Ya, kita ada kendala pada waktu pandemi untuk syuting film dan sebagainya, malah kita ini mundur sampai sekitar 2 tahun. Tapi kalau dilihat ekosistem lainnya seperti games dan merchandise itu sudah jalan, on ground event sudah sempat kita lakukan di awal 2020 sebelum pandemi, dan game ini sekarang sudah ada betanya, bisa dicek di Android, sudah bisa di-download dalam bentuk beta, dan animasi pun dalam proses. Jadi balik lagi, kadang-kadang IP ini kalau kita ada ekosistemnya enak nih, ada satu yang stuck misalnya karena sesuatu hal, yang lain masih tetap bisa berjalan. Jadi doakan semoga di 2022 tahun depan di bulan Mei filmnya sudah bisa, Gatot-Kaca sudah bisa mengatasi. Oke. Next, Oke. Nah, next saya mau bicara sedikit perihal IP kalau dalam bentuk sports. Ya, kebetulan saya membangun suatu brand yang namanya Juara. Ya. Brand ini kita diberikan kepercayaan oleh Persija sebagai salah satu klub bola terbesar untuk sebagai merchandise partnernya. Nah, ini suatu IP, ya balik lagi Persija ini suatu IP dalam bentuk sports yang bisa dikomersilkan dengan merchandise, ya. Nah,
Ini apa namanya, kalau anak bola tahulah ini jersey. Kalau di bola itu yang paling paling sakral lah ya. Jadi kita diberikan kesempatan, diberikan kepercayaan untuk bukan hanya supply jersey, tapi supply full collection untuk Persija. Yang dimana sebelumnya itu partnership itu hanya sponsorship, jadi dalam bentuk jersey saja. Nah, jadi ini contoh produk-produk yang kita keluarkan, yang kita balik lagi brand Persija ini kita kemas lagi dengan baik supaya kita bisa mengangkat value-nya dengan produk. Ya, produknya itu kayak seperti jersey-nya ini ada box-nya, ada sertifikatnya. Kita bukan hanya mengeluarkan satu versi, kita mengeluarkan beberapa versi. Kita buat perangko, ini kerjasama dengan Pos Indonesia untuk otentifikasi. Jadi yang beli jersey Persija ini dapat perangko sebagai otentifikasi kalau barang ini asli, bukan barang palsu, keaslian. Karena perangko tidak bisa dipalsukan, kalau jersey kan bisa. Nah, jadi balik lagi kita memberikan suatu added value ya untuk mengangkat IP-nya Persija. Kemudian ini kalau dilihat semua produk yang kita buat, apakah itu sports, apakah itu event, itu semua harus ada storytelling-nya. Ya. Balik lagi nih, kita kalau mendevelop suatu IP, kita harus ada storytelling-nya. Nah, jadi untuk merchandise ini, jersey yang kita buat tadi itu ada storytelling-nya. Itu, sorry saya balik sedikit ya, ini inspirasinya dari transportasi di Jakarta. Kita buatkan videonya, kita buatkan ceritanya seperti apa, supaya fans-fans Persija, fans-fans bola pada khususnya ini bisa dapat feeling-nya. Ya, karena kita bukan jualan produk nih, kita jualan cerita. Begitu pula ini ada suatu produk atau jersey koleksi yang kita keluarkan untuk HUT DKI yang pada tahun ini. Saya putarkan sedikit dulu. Ya, ini contoh teaser dari koleksi jersey untuk HUT DKI yang ke-43. Ya, jadi inspirasinya tadi kalau dilihat dari teasernya itu diangkat dari perjuangan Fathahillah merebut kota Jakarta, merebut Sunda Kelapa dari Portugis dan dinamakan Jayakarta. Ya, jadi 449 tahun HUT DKI. Ya, jadi pada tahun 1927 itu. Jadi logo pun kita ambil dari bendera Fathahillah. Image atau ikon-ikon yang ada di jersey itu sendiri kita ambil juga dari benderanya Fathahillah, dan kalau diingat Fathahillah itu pakai baju putih. Jadi koleksinya ini kita buat semuanya warna putih dengan gold, itu warna kemenangan. Ya, ini koleksi lainnya. Ya, jadi balik lagi, it's all about storytelling. Ya. Kita juga ada beberapa kolaborasi dengan artis pada proyek ini kita kolaborasi dengan Bookline. Jadi balik lagi kita membawa suatu perubahan, suatu inovasi dari desain dengan berkolaborasi. Begitu pula kolaborasi dengan brand Jetro yang buat sepatu futsal, atau dengan KM pada waktu ini kita kolaborasi dengan Smesco. Ya, ini balik lagi nih, batik Persija yang pernah dibuat oleh Persija. Ini batik pertama yang dibuat oleh kami Persija. Kemudian kita juga balik lagi seperti Asian Games, jualannya juga kita harus siapkan. Kita buka what we call flagship store, ya, official store untuk Persija.
Ini selama 92 tahun ini official store pertama yang dimiliki oleh Persija. Jadi ini kira-kira feel-nya adanya di pasar Plaza Festival di Kuningan. Kemudian kita juga balik lagi kita membuat platform untuk online. Ini persijastore.id, ya, balik lagi ini official website pertama yang dimiliki oleh Persija, ya, dengan platform yang sudah O2O. Sekali lagi dengan adanya ekosistem ini kita mengangkat yang dinamakan IP dari Persija ini. Ya. Oke, aja next. Kita juga bekerja sama dengan outlet-outlet Jakmania yang ada 34 outlet tersebar di Jakarta dan sekitarnya. Kita perluas lagi dengan bekerja sama dengan Alfamart untuk di mesin DAF-nya. Nah, ini juga quite interesting. Persija ini macan kemayoran maskotnya. Tapi unfortunately kelihatannya seperti temannya Winnie the Pooh nih, si Tiger. Ya. Sangat susah untuk kita komersilkan karena ini IP-nya bukan milik Persija, milik Disney. Kita buat ekosistem yang baru, ya kan? Kita buat maskot yang baru, ya kan? Balik lagi nih konten, ya kan? Kita berikan nama Bang J, usianya kepala 2, ya kan? Kita buatkan status, hobinya apa, makanannya apa, deminya, ya kan? Kemudian kita buatkan maskot yang bisa foto, ini engagement, jadi fan engagementnya dapat, yang bisa foto dengan anak-anak. Ini sekali lagi membangun IP supaya balik lagi bisa lebih strong. Ini bagian dari ekosistem. Dan yang terpenting, maskot ini bisa kita jadikan merchandise atau bisa dijadikan konten yang bisa dimonetize dari sana. Nah, ini kita buatkan sampai kita buatkan IG, ya, ada cerita. Bisa buatkan komik, ya kan, ini suatu bagian dari ekosistem. Ya. Nah, di komik-komik ini kita bisa mendidik juga, ya kan, supaya tidak buang sampah sembarangan atau tidak ada rasis, ya kan, persatuan. Ya, ini bagian dari edukasi dan bisa dimonetize. Atau kita masuk ke digital, ini masuk di Line, jadi ada Line stikernya juga. Pantang menyerah, pantang menyerah, pasti menang. Ya, ini kira-kira sharing untuk Persija. So far masih ada waktu, Mas Yani, apa? Ya, aku sudah bikin beberapa catatan, Mas. Menarik banget. Tapi aku pengen mundur sedikit ke belakang ya. Yang gimana sih sebetulnya? Jadi kalau sebetulnya kan ada 4 fase untuk life cycle IP ya. Yang pertama adalah kreasi dan identifikasi, lalu keputusan untuk proteksi, kemudian protection proses, lalu yang keempat kan yang terakhir itu kan gimana kita leverage IP kita. Nah, kalau dari pengalaman Mas Mohtar sendiri sebetulnya yang idealnya seperti apa sih proses untuk create sebuah IP, terus atau how come you identify, oh ini IP bakal oke nih. Gimana sih, Mas? Wow, I wish I have that formula. I wish I know. Very difficult ya kita untuk identify untuk dari awal itu IP yang bagus yang mana. Ya kan? Saya rasa yang kita lihat itu biasanya kalau di beberapa sesi itu dalam kurasi IP itu, yang pertama itu harus very unique dan original, ya kan. Dan yang kedua itu harus sesuai dengan target market, ya. Dan keseriusan daripada kreator itu juga sangat penting. Nah, terus sudah kita lihat, oke, misalnya sudah, kayak misalnya contohnya tai lalat lah misalnya, ya kan, itu suatu IP yang bagus, ya kan, dan kita juga lihat potensinya ke depannya seperti apa. Apalagi kalau sudah ada fans atau follower yang cukup baik, ya kan, yang bisa di-convert dari sana. Ya. Lalu, Mas Yani. ya. Okay. Nah, yang menarik ini, Mas, aku tadi juga Mas waktu Mas Mohtar bicara
presentasikan tentang Persija, aku lihat juga ada semacam cultural identification di situ. Jadi produk itu balik ke storytellingnya, bagaimana dengan melibatkan community. Jadi sebetulnya Jakarta tuh sukanya seperti apa sih? Juga ada kayak misalnya tadi yang commemorative jersey itu menurutku oke banget. Ini Mas, apakah keputusan untuk di brandingnya Persija di produk-produk IP-nya Persija kayak misalnya t-shirt itu, aku lihat tadi ada beberapa yang replica edition. Apakah keputusan itu juga dirisetkan dulu bahwa untuk ini sebetulnya apakah juga termasuk upaya untuk salah satu musuh terbesar ketika kita mau jualan IP itu kan bajakan Mas kalau di sini ya. Jadi kalau misalnya kita jalan malam aja mungkin di daerah Kemang itu dulu, sekarang mungkin udah nggak ada lagi ya. Di daerah Kemang dulu saya pernah lihat itu ada yang mobil berhenti terus dia gelar lapak di situ, ada banyak tuh replika kaos tim Indonesia gitu. Nah, apakah sebetulnya kalau saya nggak salah tangkap, ada tier-tier. Jadi sebetulnya Persija secara sadar mengeluarkan produk yang menurut tangkapan saya ada tiernya. Jadi tier yang paling mahal terus sampai tier yang affordable. Apakah keputusan itu memang salah satunya didasarkan untuk oke, kita mau berantas pembajakan nih, salah satunya dengan gitu nih, bikin yang ori tapi masih affordable. Ya. Benar gitu nggak Mas? Mungkin gini Mas, pertama saya jawab pertanyaan pertama dulu. Untuk IP ini kita sebelum masuk ke merchandise ya pada khususnya, kita bicara IP ini kita sebagai storyteller, ya kan? We have to tell a story. Apakah itu IP-nya seperti ya dalam bentuk animasi kah, atau dalam bentuk buku, atau dalam bentuk game, storytellingnya harus ada. Nah kemudian kalau kita masuk ke dalam ekosistem ya seperti merchandise misalnya, tetap juga merchandise itu juga harus tell the story, ya kan? Nah jadi ini yang kita bawa pada waktu kita mengerjakan merchandise untuk Persija. Jadi hampir semua, saya bilang hampir semua karena ada beberapa yang basic, tapi hampir semua produk-produk Persija ini ada ceritanya, ada story-nya. Nah itu yang bisa, kalau menurut kami itu when we buy merchandise atau suatu produk, kita nggak beli produknya, kita beli ceritanya yang bisa merelate kepada customer itu sendiri, atau kita in this case kita bilangnya fans ya. Nah, apakah kita melakukan riset? Betul, kita melakukan riset bagaimana kita mengkaitkan suatu event ya, pada yang saya tunjukkan tadi itu, suatu event yaitu HUT DKI yang ke-494 ini bisa masuk dengan Persija, ya kan? Apa yang menjadi relationship-nya itu? Kemudian kenapa sebagai fans itu mau membeli jaket atau koleksi atau jersey tersebut, ya kan? Nah, tahun lalu pada momen yang sama, konsepnya berbeda lagi ceritanya. Kita menunjukkan peta Jakarta, yang dimana kalau diingat itu peta jersey-nya itu ada peta Jakarta. Pas di petanya di Monas itu ada logo Persija yang menandakan Jakarta ini ya Persija itu Jakarta. Nah jadi balik lagi, semua item itu harus ada story-nya ya. Dan saya cukup bangga boleh mengatakan kalau kita yang memulai itu ya. Jadi khususnya untuk di industri bola atau industri olahraga, kita yang memulai pertama kali itu membawa cerita, membawa storytelling yang sangat strong terhadap produk dan koleksinya. Nah kemudian kalau kita bicara produk bajakan, kita bilangnya ya, kita sudah dari awal, khususnya untuk Persija, kita sudah siapkan 3 tier, yaitu player issue untuk jersey ya, jersey player issue, kemudian jersey yang di belakang stadium atau replika, sama yang supporter dengan grade yang berbeda dan harga yang berbeda dengan packaging yang berbeda juga. Jadi ada yang harganya 799 itu yang player issue paling mahal dengan packaging yang paling keren. Kemudian ada yang replika tanpa packaging, dan ada juga yang supporter version yang harganya itu
249 ya, dengan target market yang berbeda. Tapi bukan berarti kualitas produknya itu jelek. Yang paling murah pun menggunakan bahan dry fit, tapi mungkin detailnya itu disimplify supaya kita bisa menekan harga dan bisa bersaing dengan produk-produk unauthorized atau produk-produk yang palsu lah kita bilangnya. Ditambah lagi kita juga harus ada inisiatif, tadi saya tunjukkan juga kan, setiap pembelian jersey itu dapat perangko, ya kan. Jersey yang paling murah pun dapat perangko. Ya, itu salah satu mengedukasi fans itu untuk mensupport klubnya itu dengan memberi barang asli. Jadi sekarang itu kalau fans Persija kalau mau beli jersey itu mereka nanya dulu dapat perangko apa enggak. Kalau nggak dapat perangko berarti palsu. Ya. Jadi kira-kira itu inisiatif yang kita lakukan nih ya untuk fight unauthorized merchandise. Mas, aku penasaran Mas Mohtar, apakah misalnya dalam pembuatan proses misalnya nih ada kalau jersey atau kit football team itu kan biasanya kan mereka berganti, jadi ada durasi 1 tahun atau 2 tahun sekali ganti yang baru. Kalau Persija sendiri melempar desain nggak sih, ke kayak bikin polling gitu nggak sih ke supporter? Nih kita ada 3 contoh desain. Jadi kan aku merasa sebetulnya storytelling memang sangat penting, tapi yang nggak kalah penting yang dari yang aku tangkap dari presentasi Mas Mohtar tadi juga perlibatan komunitas. Nah, di Persija ini berlaku seperti itu nggak? Jadi apakah dalam proses mendesain jersey segala macamnya, apakah ada perwakilan dari supporter untuk memberikan input, atau bahkan mungkin dilibatkan lebih luas lagi ketika dengan apa? Ini adalah apa? Kalau di penerbit buku itu kan 3 cover, kalian pilih yang mana gitu kan? Jadi memang kita baru kalau boleh hitung nih masuk tahun kedua lah ya, kita masuk tahun ketiga nih untuk bekerja sama dengan Persija. Pada waktu proses desain jersey yang dimana itu sangat penting ya. Kita untuk awal itu kita melibatkan pihak Persija sendiri dan perwakilan dari fans, itu Jakmania. Ya, jadi kita memberikan option, ya kan, kita discuss di sana, kita tukar pikiran, kita brainstorm supaya desain yang option yang kita berikan itu bisa lebih tajam lagi. Ya. Nah, kemudian apakah kita melibatkan fans secara langsung? Kita sudah mulai. Jadi kita mungkin belum masuk ke jersey karena jersey ini agak sedikit sensitif, ya. Kita masuk kepada desain t-shirt misalnya, ya. Kita buatkan kompetisi. Ya kan, banyak tuh fans yang masukkan desainnya, ya kan. Kita buat polling dan 3 pemenangnya itu kita bukan hanya memberikan hadiah, tapi kita produksi juga barangnya supaya from fans to fans. Nah, kedepannya semoga tahun depan kita juga bisa melibatkan lebih banyak fans lagi untuk pendesainan jersey. Ya. Jadi step by step nanti pasti kita melibatkan fans. Mas, satu lagi yang poin yang saya ambil dari presentasi Mas Anton ini adalah pentingnya konsistensi. Sebetulnya apakah ekosistem IP di Indonesia cukup mendukung untuk seorang kreator dalam untuk selalu konsisten dalam berkarya? Misalnya seperti ini, kayak misalnya tadi Tahi Lalat itu kan di awal-awal mereka muncul selalu create story baru. Tapi saya berpikir bahwa itu sebetulnya proses yang sangat menantang. Jadi bayangkan setiap hari harus create something new. Setiap hari mungkin dalam waktu dekat itu sustainable. Tapi mungkin saya nggak tahu apakah nanti dalam jangka waktu panjang itu apakah itu bisa sustain dulu. Jadi untuk berkarya kan butuh semacam strong support system juga gitu untuk memudahkan mereka berpikir terus berkreasi. Kalau menurut Mas Mohtar, sebenarnya ekosistem di Indonesia itu sudah enabling kreator untuk berproses demikian atau belum sih? Saya rasa memang belum 100%, tapi sudah arahnya ke sana untuk bisnis ya. Jadi memang
banyak sekali program-program yang diawali oleh Backcraft itu banyak sekali membantu kreator. Ya, tapi unfortunately selama 2 tahun ini kita terkena pandemi, ya terkena dampak lah ya. Jadi agak sedikit stalling sebenarnya di sana. Tapi saya yakin pemerintah ini juga sudah mempersiapkan, ya kan, infrastruktur yang baru juga untuk mendukung kreator-kreator kita. Consistency is very important. Dan satu lagi yang saya mau tekankan juga, kolaborasi itu juga sangat important, sangat penting. Jadi kreator-kreator kita ini juga harus terbuka, sudah juga bisa berkolaborasi dengan teman-teman di industri yang lain, ya kan. Misalnya kalau kreator ini diawali, contohnya misalnya Tai Lalat, dia kreator komik misalnya, ya, bisa dong berkolaborasi dengan game maker misalnya, atau game developer, karena mereka nggak bisa buat game, ya, nah harus open ke sana. Atau mungkin bisa masuk kepada F&B misalnya, ya kan, kepada masuk di kafe, mereka kan bukan ahlinya di kafe, ya harus juga bisa open untuk berkolaborasi. Nah jadi ini saatnya ini, khususnya di dalam pandemi ini, saatnya untuk berkolaborasi lebih banyak. Aku ada pertanyaan masuk nih Mas dari penonton kita. Apakah ada saran singkat terutama untuk pemula yang ingin mengembangkan IP-nya sendiri? Apakah sang kreator perlu melihat tren yang kekinian, ataukah ketika mereka mentok, mereka punya IP nih, yang saya tangkap mereka punya IP, punya ini, tapi mungkin belum tahu cara mengembangkannya, apakah mereka bisa menghubungi agency seperti yang Mas Mokhtar buat? Good question. Mana ya? Saya rasa kreator itu harus peka juga, ya kan, terhadap target market yang dia mau tuju. Ya, saya rasa peluangnya dia harus dicari, dan harus, balik lagi kan saya bilang, harus original. Jangan sebagai me-too produk akhirnya, ya kan. Saya mau buat nado Tai Lalat lah, karena nado Suzuki misalnya. Ya, what makes your product different, gitu loh. Atau what makes your creation itu berbeda dengan yang sudah ada. Nah, apakah harus mencari agency? Untuk sementara saya belum lihat ada agency. Tapi sekarang ini jangan gini, kita jangan melihat kita harus cari bantuan orang lain dong. Gitu. Kita harus mulai dari sendiri. Apalagi dengan di dunia digital, di zaman digital ini, banyak sekali platform-platform yang bisa membangun fans sendiri, gitu loh. Ya kan, sudah ada Instagram, sudah ada Facebook, sudah ada YouTube, ya kan. Coba sendiri, ya kan, coba buat konten sendiri, coba buat cerita sendiri, posting di sosial media, tes seperti apa. Jadi harus dimulai dari diri sendiri, ya kan. Atau kalau nggak ngerti bisa cari temen lah, kolaborasi lah untuk dibantu. Mas Mokhtar, dari pengamatan Mas selama berpuluh-puluh tahun berkecimpung di dunia IP. Ini kelihatannya berpuluh tahun, saya tua banget gitu ya. Jadi sekarang ini para kreator sebetulnya sudah mulai dari segi awareness itu, sebetulnya kreator-kreator Indonesia tuh udah, menurut kalau kita bagi dari jadi beginner, medium sama expert itu sebetulnya kalau dari pengetahuan Mas, para kreator-kreator Indonesia tuh mereka secara understanding IP itu ada di level mana sih sebetulnya? Saya rasa understanding the IP sudah cukup tinggi ya. Kalau kita bilang dari segi quality of creativity, ya kan, kalau saya boleh bilang itu sudah di 8, 9, tapi bisa sampai 10 ya. Dan the output is very good. Tapi dari segi confidence-nya ini masih belum, ya kan. Jadi memang harus dibangun. Confidence kita ini masih 5 sampai 6, masih merah. Nah, ini harus dibangun. Kita harus confident. Kadang-kadang kita ini kreator lokal ini masih sedikit merasa inferior nih. Kita masih kalah nih sama Disney nih. Kita masih kalah ya sama si Warner Brothers atau Nickelodeon. Ya, kita jangan merasa minder gitu loh. Ya, kita harus confident. Kita punya quality yang bagus. Kita harus confident kalau kita bisa bersaing dengan mereka. Saya ambil contoh
produk yang saya buat di di Persija. Jersey yang saya dengan brand lokal, dengan brand Juara yang boleh dibilang masih baru ya, tapi saya bangga ini buatan lokal, buatan Indonesia. Dan saya confident desainnya bagus, dengan desainnya, confident dengan kualitinya, ya kan. Dan kenapa saya harus jual itu dengan harga murah, ya kan. Sedangkan kalau produk Nike yang kualitas tidak sebagus punya saya, yang desainnya biasa-biasa aja bisa jual di atas 1 juta. Ya. Nah, kita harus confident. Nah, saya patok di harga 799 karena saya memberikan suatu value yang sangat baik gitu. Dan kita bisa mengangkat derajat brand lokal. So, jersey saya itu sempat di komen oleh para netizen, ini desain jersey Sultan, bilang jersey paling mahal. Ya kan? Tapi setelah keluar, saya confident, kita dukung dengan promosi dan distribusi yang bagus, kualitas yang bagus, ya produk kita juga sempat kehabisan juga. Ya, jadi kita jangan minder lah, kalau saya boleh bilang. Mas, kita masih ada waktu 10 menit nih. Aku tertarik sih, kan Mas Mokhtar juga seorang established painter lah. Dan di IP kan sekarang kita dengar ada medium baru, kan yang dari medium tradisional kayak kanvas, lalu beranjak ke digital, dan sekarang ada yang blockchain dan NFT. Mas Mokhtar bisa nggak sih sharing sedikit dari awal Mas Mokhtar mungkin pernah berkecimpung di NFT, dan sebetulnya dari pengamatan Mas Mokhtar crossover atau integrasi antara IP sama NFT medium yang relatif baru ini kira-kira akan seperti apa ke depannya trennya? Oke, kalau kita bicara NFT ini bisa ada 1 hour nih. Tapi secara ringkas saja mungkin saya kasih penjelasan. NFT ini sebenarnya bagian dari ekosistem dari blockchain itu sendiri. Ya, dan NFT itu suatu platform atau suatu produk yang dimana kalau saya lihat ini bisa menjadi suatu terobosan yang sangat baik, ya, khususnya untuk para creator. Ya. Dan ini akan berkembang sangat besar dan akan besar dan tidak terbendung kalau menurut saya. Nah, sebagai kreator ini benefit apa sih, ya kan, NFT ini, ya kan? Ada orang banyak sering bingung nih, ini jualan gambar digital saja bisa sampai puluhan juta dolar US gitu ya. Nah, mungkin saya ambil gampang yang simple. NFT ini, kalau saya sebagai kreator, saya meng-create suatu karya, saya NFT-kan, akan saya jual kepada siapapun juga. Transaksi itu akan saya mendapatkan royalti. Dan saya rasa ini suatu terobosan yang hebat sekali, ini suatu renaissance sebenarnya. Yang dimana kalau sebagai kreator atau artis, ya sebenarnya pelukis lah misalnya. Misalnya kalau kita sudah menjual produk kita, ya sudah milik si pembeli, ya kan. Kalau dia jual lagi, kita tidak dapat apa-apa sebenarnya. Tapi dengan sistem NFT dan blockchain ini, setiap kali ditransaksikan karya kita selalu mendapatkan royalti. Jadi artis ini atau ilustrator atau kreator ini sebelumnya itu selalu menjadi peran pembantu, kan selalu dibelakang lah. Dan dengan NFT ini kesempatan yang baik sekali sebagai ilustrator dan kreator, jadi yang utama di panggung. Oke. Ya, kalau kita mau bicara lebih detail lagi, waduh perlu 1 jam lagi nih. Tapi secara simpel seperti ini. Ya. Mas Mokhtar, mungkin ada ini Mas, ada sedikit pesan mungkin untuk para IP kreator kita sebelum saya tutup sesinya. Pesan saya keep on creating, teruskan kreativitas, jangan tadi saya bilang ya harus original, jangan terhambat atau mengikuti tren-tren yang sudah ada, walaupun kita tetap harus peka dengan segi komersialnya. But again, you have to dream big, ya kan, dream big and keep creating. Kolaborasi itu juga sangat penting. Baik.
Terima kasih banget Mas Mokhtar Sarman. Teman-teman, sayangnya waktu kita gak banyak lagi. Sangat semoga dari sesi yang kami padatkan tadi, teman-teman atau penonton yang pemirsa yang menonton acara ini bisa menyerap banyak hal. Mas Mokhtar Sarman bisa di-follow di akun Instagram beliau @mokhtarsarman. Teman-teman bisa lihat karya-karya beliau di sana, bisa lihat insight-insight beliau juga di sana. Semoga sekali lagi sesi ini bermanfaat. Saya akan mengulang beberapa poin tadi. Untuk berkarya, usahakan terutama di bidang IP, storytelling adalah salah satu kunci yang paling yang penting untuk kalian treat secara serius. Juga konsistensi untuk terus berkarya, beradaptasi dan menyempurnakan karya-karya kalian. Semoga sekali lagi semoga sesi hari ini bermanfaat buat teman-teman semua. Atas nama Sarinah Jakarta Content Week 2021 yang disponsori oleh Brimo dan Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif DKI Jakarta, saya Yani Kurniawan mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi teman-teman dalam diskusi ini. Kami masih memiliki banyak sesi-sesi menarik lainnya di Sarinah Jakarta Content Week 2021. Kalian bisa berinteraksi dengan login ke jakten.com. Pantau juga untuk media sosial kami @jakten untuk informasi terbaru tentang Jakten 2021 yang akan berlangsung sampai Desember 2021. Jadi jangan khawatir, sesinya masih akan bisa ditonton ulang lagi. Terima kasih untuk Mas Mokhtar, untuk teman-teman tetap sehat dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Thank you for joining us. We hope you enjoy the session of Sarinah Jakarta Content Week 2021, sponsored by Brimo. Saat gagasan pendirian Sarinah dicetuskan pada tahun 1962, Bung Karno ingin banyak membuat mercusuar kebangkitan bangsa Indonesia. Sarinah adalah bentuk perwujudan dari kebangkitan ekonomi kerakyatan menuju modernisasi dan internasionalisme. Dari masa ke masa, Sarinah menjadi saksi dari perkembangan Indonesia. Sarinah melihat bagaimana masyarakat bertumbuh dan beradaptasi melalui segala tantangan yang hadir. Sarinah terus menjadi sentra aktivitas bagi masyarakat untuk memasarkan inovasi dan produk dalam negeri di jantung ibu kota. Transformasi Sarinah adalah sebuah momen yang dinanti-nantikan masyarakat Indonesia. Sebuah pusat perbelanjaan yang didesain untuk memberikan ruang bagi produk dalam negeri yang telah dikurasi. Pemugaran gedungnya tetap menjaga kelestarian aspek cagar budayanya, namun interior, fasilitas, dan pengalaman berbelanja akan disesuaikan dengan perilaku konsumen masa kini dan masa depan. Sarinah diharapkan menjadi destinasi wajib kunjung bagi wisatawan dalam dan luar negeri. Ruang rumah Sarinah terbagi menjadi 8 buah segmen lantai. Masing-masing ruang tersebut kami beri nama antara lain Pasar Nusantara, Pusaka, Untayan, Kreasi, Hayat, House of Sarinah, Cakrawala, dan Tanah Nusa. Melalui konsep Community Mall, Sarinah memberikan ruang publik yang memiliki elemen historical, urban linkages, urban forest, serta urban living. Kami ingin mengajak Anda untuk menjadi bagian dari semangat baru Sarinah. Semangat yang diwariskan oleh para pendiri bangsa untuk bisa menjadikan Indonesia menjadi salah satu sentral ekonomi dunia. Bersama, mari kita tunjukkan kekayaan karya Nusantara kepada dunia. Sarinah,
Panggung Karya Indonesia.